Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Oke kawan-kawan, pada hari ini saya pergi ke Ranau karena ada urusan sekejap dan saya pergi balik saja. Oke, sekarang ini saya baru berada di menuju Bulatan ataupun Runabout pergi ke Bandar Sera Menggatal. Ini dia kawan-kawan. Sekarang ini saya berada di Bulatan ataupun Runabout pergi ke Bandar Sera. Ini dia kawan-kawan, di Bandar Sera sekarang semakin maju. Banyak perumahan yang baru dibina, didirikan oleh kerajaan. Yes. Dan sementara jalan ke Tuaran pula dalam keadaan yang sedang dalam proses pembaikan ataupun pembinaan. Oke, pemisah-pemisah jalan sedang diubah suai dan macam-macam lagi perkembangan lah. Dan ini adalah salah satu kawan-kawan, ini adalah penempatan kekal di sebelah kiri tadi ya. Penempatan kekal di sebelah kiri tadi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan main pegang saja, tiada holder bah saya punya kamera. Oke, di sini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyokong channel saya selama ini. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah mencapai 1K subscribers. Dan sekarang adalah misi untuk mengejar jam tayang pula 4K kawan-kawan. Jadi kepada kawan-kawan di sana, sekiranya Anda ingin saling bantu-membantu, kalau kawan-kawan menonton saya punya video, saya pasti dan saya janji saya akan tonton video kawan-kawan. Bahkan kalau kawan-kawan menonton satu video daripada channel saya biasanya akan membalas dengan satu ataupun dua, kadang-kadang 3 video yang saya akan tonton kawan-kawan. Bukan melebih-lebih begitu kawan-kawan, tetapi tengoklah. Kadang ada konten kawan-kawan yang menarik, saya tertarik dan tertarik, menyebabkan mendorong saya untuk menonton lebih daripada 2 video. Itu saya punya sikap, itu gaya saya yang tidak berapa bagus lah. Hehehe. Oke kawan-kawan, kawan-kawan, saya sekarang ini menuju ke Telipuk. Sudah belum sampai di dia punya traffic light ya. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau challenge itu si Jack Japil punya grup, di mana mereka buat challenge dalam grup dia untuk durasi video selama 40 menit. Udah tahu apa konten kalau 40 menit. Tetapi tidak apa. Hari ini seperti yang kawan-kawan tahu bahwa saya balik Ranau, pergi balik dari Inanam ke Ranau ya, sebab untuk tujuan ada tujuan dia lah. Tapi sebelum itu kawan-kawan, di sebelah kiri saya, karena saya berada dekat JPJ Telipuk ini kawan-kawan, kalau kau perhatikan nih kawan-kawan, ini rumah di sebelah ini, rumah ini ya. Saya masih ingat dulu-dulu kawan-kawan, ketika saya bertugas di Tuaran dan setiap kali pergi ke kota Kinabalu ataupun ke arah Keke, saya penuh dengan tanda tanya, rumah itu milik siapa? Apakah rumah itu milik orang biasa, ahli politik, ahli koprat, ahli sukan, ataupun YouTuber? Tidak tahu lah kawan-kawan siapa punya itu rumah tadi, seperti yang kamu tahu. Tetapi kawan-kawan, menurut cerita yang saya dengar lah ketika itu, bahwa rumah itu macam ada yang tidak berapa kenal lah. Saya tidak akan sebut apa yang ada pada rumah itu, karena kalaulah sekiranya owner rumah itu terdengar ataupun menonton saya punya video ini,
nanti tidak semena-mena pula dia saman saya kan. Nah ini yang ku takut ini. Hehe. Nah kawan-kawan, baru saya sampai di Petronas. Petronas di sini apa bah nama tempat sini? Saya lupa bah kawan-kawan kawasan di sini nih. Bakut kah di sini? Kawasan Bakut kah ini? Saya sekarang ini kawan-kawan sedang akan lalu hospital Tuaran Pak ini. Mau pergi roundabout hospital Tuaran kan. Nah, itu perjalanan saya baru di sini nih. Oke kawan-kawan, saya sambung cerita tadi. Oke, rumah tadi itu kawan-kawan. Saya tidak juga lah cakap berhantu lah kan. Tetapi yang mengherankan saya pada ketika itu tahun 1990-an. Ya ketika saya bertugas di Tuaran, tidak saya nampak ada orang yang menghuni rumah tersebut. Ini yang penuh tanda tanya dengan saya lah. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, ada satu pengalaman saya. Ini pengalaman saya driving daripada KK balik Tuaran pada ketika itu. Bagaimana saya boleh terlelap di dekat dengan rumah itu, terlelap seketika. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika saya terlelap dalam beberapa detik, 1-2 detik, saya telah dibangunkan oleh seseorang. Ya, tidak lain tidak bukan, itu adalah Tuhan sendiri ya kawan-kawan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, ataupun Dia mengutus malaikat Dia untuk membuatkan saya terjaga. Kalau tidak, saya punya kereta mulai tersasar pergi ke pemisah jalan. Dan peristiwa itu kawan-kawan, ketika saya sedar dan saya nampak kereta saya mulai tersasar arah, dan pada ketika itu jugalah saya coba mengembalikan laluan sebenar pada kendaraan yang saya pandu pada ketika itu. Dan sebenarnya saya berada di lorong kanan. Jadi karena masih dalam keadaan terkejut, karena baru terjaga dari lena, tidur sebentar kawan-kawan masa memandu kepenatan begitu saat ada tugas. Oke. Jadi saya pun pergilah ke sebelah kiri, lorong kiri, dan saya perhatikan ada sebuah kendaraan di belakang saya kawan-kawan. Mungkin dia perasan ataupun mungkin dia nampak sudah saya jalan tidak tentu, jalan tidak sudah betul dia punya haluan. Jadi dia tidak berani memotong saya pada ketika itu, sebab mungkin dia nampak sesuatu yang tidak kena dengan saya lah di hadapan kan. Jadi ketika saya pergi ke lorong kiri, oke kawan-kawan, lorong kiri macam ini, pergi sebelah kiri, oke. Ya, ada contoh lagi ya. Jadi barulah kendaraan yang di belakang saya tadi itu memotong saya, dan dia membuat satu isyarat kepada saya. Ketika dia memotong saya sebelah kanan, dia memberi isyarat kepada saya yang berhati-hati kita memandu, ketika memandu. Nah, itulah pengalaman saya kawan-kawan ketika betul-betul melalui kawasan, ialah kawasan rumah tadi yang tidak berpenghuni sampai hari ini. Tetapi seperti yang kawan-kawan nampak gambar tadi, video tadi itu, waktu saya lalu di sana, nampaknya rumah itu tidak lagi maksud saya macam sedang dirobohkan ke siapa pun tidak berapa tahu lah. Sekarang kawan-kawan, saya menuju ke Telibung Tampaluri sudah. Dan kawan-kawan, kalau kawan-kawan yang selalu dari Tampaluri ke Tuaran itu, saya mau beritahu kawan-kawan, tuh nah kau nampak tuh ada itu Proton, kereta apa ini keluar sebelah kiri saya ini. Sini gitu, salah pula, aduh pandai-pandai pula saya. Bukan sini, bawah sini pula kawan-kawan di sini nih. Jalan, ada satu jalan di sini. Ini mana sudah itu jalan dulu tuh di sebelah kiri. Ini sebelah kiri saya ini.
Di sebelah kiri ini kawan-kawan, ini adalah satu jalan shortcut. Kalau dari Tempeluri ke Tuaran dulu, waktu saya bertugas di Tuaran, kalau saya mau pergi tamu di Tempeluri, saya malas pusing di Barungi sana. Nah, saya ikutlah jalan tadi itu shortcut, lalu di Pertanian Sabah Tuaran. Di sana selalu banjir tuh. Itulah shortcut dia, jalan pintas dia kawan-kawan untuk mau jimat Masabah kan kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sebelah kiri saya ini ada satu cafe atau restoran yang dikira famous juga nih. Selalu orang berhenti minum kopi-kopi di sini, tapi saya tidak pernah lah. Kenapa saya belum pernah? Rumah terbalik, ada signboard rumah terbalik, tidak lama lagi rumah terbalik. Tetapi sebelum itu kawan-kawan, saya berada di penapis, di loji penapis air Telibung Tampaluri. Talibung kah itu? Telibung kah Talibung? Mana-mana saja bah. Ada bah tulisan Cina tuh, nah tapi manalah saya paham. Saya terlupa sudah bah. Dulu saya ada belajar, tapi bukan belajar tuh bahasa Cina, saya hanya belajar lagu-lagu Cina. Karena pada ketika itu ada bangunan gelpirin Sina. Lah, janganlah cerita tuh, nanti dengar tuh bini ini video pula nampak tuh bini nama rasi bini geng nah JJ Cafe. Halah, teruk betul jalan ini. Mana jalan ini ya? Ini kira bagi saya di Sabah ini antara 4 lorong ataupun 2 lorong di sebelah kiri, 2 lorong di sebelah lagi sebelah adalah daripada Tuaran sampai Keke itu salah satu dia. Tetapi saya nampak jalan di sini nih macam ada banyak pilat-pilat, banyak kudis-kudis, adedede. Saya tidak mau salahkan kerajaan pun banyak tanggungan juga lain. Tapi tidak apa kawan-kawan. Nah sekarang ini kawan-kawan, saya berada di berdekatan dengan rumah terbalik. Siapa kawan-kawan yang belum pernah mengunjungi rumah terbalik? Saya pun dekat saja pun tidak pernah pergi ini rumah terbalik ini. Rumah terbalik, bukan tuh rumah yang terbalik tuh kawan-kawan. Nah perhatikan, bukan rumah yang terbalik, tapi di dalam dia terbalik. Dorang bilang ada orang kata kalau pergi masuk di rumah sana dia pandai mabuk. Belum lagi sampai keluar di laluan yang keluar, laluan masuk, laluan keluar tidak sama bakono. Jadi sampai di dalam pening sudah dia terbalikan macam lain bah. Kau bayangkanlah bah terbalik bah itu kau rasa kawan-kawan. Oke, saya mau pergi kanan dulu, saya memotong sebab banyak betul kereta di sini. Mungkin mereka mau pergi mereka berbaris pergi mengisi kereta mereka aus dengan bahan api, petrol, diesel dan sebagainya. Banyak lagi James ini kawan-kawan. Maaf kawan-kawan Jack, sorry Jack ini video akan terputus mangkali sana. Saya pun tidak tahu kenapa di sana tuh jam betul. Oke, jadi di sini juga kawan-kawan, kepada kawan-kawan yang beragama Islam, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban gitu. Saya pun lupa sudah. Kenapa ini otak ini semenjak ini PKPP ini kan, walaupun pemulihan kan, tapi otak saya ini otak ini ya. Cemana juga boleh pelupa. Hari Korban dengan Hari Aidil Adha macam sama itu kan. Sama makali betul. Saya lupa, minta maaf lah kawan-kawan Islam. Tetapi ya, sekali lagi saya ulang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin kepada kawan-kawan di sana yang beragama Islam. Semoga Anda semua dapat merayakan Hari Raya dengan meriah bersama keluarga. Ya, mungkin dulu masa PKP dulu yang Hari Raya betul-betul tidaklah semeriah mangkali karena norma hidup yang baru. Tetapi kali ini ya sudah di peringkat PKPP pemulihan ya. Perintah pergerakan kawalan. Perintah kawalan pergerakan pemulihan ini lebih kurang dalam 1 bulan lah. Itu kerajaan punya budget lah kan. Jadi saya harap kita semua di kawan-kawan di sana semua bergembira kepada kawan-kawan yang muslim merayakan hari raya pada hari ini. Ya, rayakan dengan sederhana, rayakan dengan penuh harmoni bersama ahli keluarga. Kalau berkesempatan kunjung mengunjungi kawan-kawan ataupun saudara mara, sahabat Anda yang di luar sana, Anda juga boleh
melawat mereka dan berhati-hati di jalan raya ya. Jadi walaupun sekarang ini saya nampak seperti tidak ada sudah perintah kawalan pergerakan ya, karena saya nampak semua pun turun. Tetapi kalau tidak silap saya kawan-kawan, ada satu perintah daripada yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin ataupun kita punya Perdana Menteri ya, kalau tidak silap saya lah dalam sidang media, sidang Perdana Menteri pada hari itu, di mana dia ada mengatakan bahwa pemakaian pelitup muka ataupun mask ini sudah diperketatkan lah ya. Jadi viral hari itu mesti memakai mask dengan betul, jangan kasih letak di dagu. Dia kata kalau makan tuh contohnya kawan-kawan, janganlah letak di dagu tuh, nanti dagu, nanti kau makan kari kah, kau makan sup kah, nanti kena titis sup, karena titis dengan kari, apa macam kotor tercemar sudah dia. Hei lah ini main antam sejak letak main sampai sejak letak itu mas di sana dagu. Jadi kawan-kawan, satu lagi tambahan yang kalau tidak silap saya, maafkan saya kalau info ini salah. Pemakaian pelitup muka ataupun mask ini juga kalau berada di dalam kereta. Kalau dulu sebelum ini kalau kau berseorangan tidak payah pakai, dia bilang kan KKM kan. Tetapi ini yang terbaru mau pakai juga konon kawan-kawan dalam kereta. Nanti kalau tidak kena saman, tak semena-mana kena saman 1K. Tetapi itu kalau lebih daripada satu orang dia punya penumpang. Kalau lebih daripada satu orang penumpang ya mesti pakai mask lah begitu. Dan saya tidak tahu lah pula kan kalau penumpang ini semua daripada family, daripada rumah yang sama, saya tidak tahu lah pula. Tapi kalau begitu, tapi itulah arahan, dan marilah kita patuhi dan ikuti arahan ataupun saranan yang diberikan oleh pihak pemerintah kita. Oke, sekarang kawan-kawan saya berada di di SK Tampaluri kayak ini, sebelah kiri ini nih, sebelah depan sana ada roundabout. Ada lagi bulatan yang simpang pergi ke Jalan Lama ke Pekan Tampaluri. Ikut itu jembatan gantung yang kamu nampak lagu dulu Pak Kang Kunda. Dia bilang begitu yang lagu dulu Pak Kang Kunda. Itulah konon jembatan tuh dulu itu. Ada cerita tuh jembatan tuh kawan-kawan yang di Tampaluri itu. Orang bilang alah mau cerita mesti mau lalu sana bayi ngam ceritakan. Tapi tidak apalah kawan-kawan, sekarang ini masih ada jam sedikit. Saya punya video pun baru berapa ini ya, baru 14 menit. Gila ini. Oi Jack. Walaupun saya bukan dalam grup kamu Jack, tetapi saya bukan juga menyaut cabaran lah saja lah kan. Join begitu kan kita nih kawan-kawan ya. Tapi Jack kasih join saja bahas saya di dalam grup kamu tuh akan datang. Nanti saya bagi kamu nomor telepon kia. Kita main dalam YouTuber nih kan orang bilang kan macam mesti ada banyak kolaborasi ataupun ya macam ramai kawan. Dan bagi YouTuber di sana yang pemula kah ataupun macam saya inilah pemula lah kan, macam di dunia YouTube ini seolah-olah macam FB juga saya rasa, karena ramai kawan. Tetapi yang sebenarnya YouTube ini nampak video lah kan. Kalau kita kenal kawan-kawan melalui FB ini, gambar dia statik, ada juga video, tapi jarang lah orang kan dia tidak konten dia macam iyalah lebih kepada blog juga lah kan, mungkin begitu. Tetapi kalau YouTube ini dia ada macam maksud saya ada khusus konten dia, mungkin konten masak-masak, konten vlog macam saya nih, ada konten iyalah macam-macam lah, ada tips begitu, ada jalan-jalan cari makan. Wah kawan-kawan, kalau di sana nih kau nampak ini, oh ya ada itu durian, sayang itu durian ini gerai sini nih, selalu ada gerai nih di sini di dekat dengan roundabout sini nih. Oke, jadi kalau sebelah kanan sana itu kau tengok kawan-kawan, sebelah kanan tuh dari Tampaluri itu roundabout biasa itu siapa orang yang tinggal di kawasan Tuaran. Oke kawan-kawan, sore kawan-kawan, saya punya kamera satu
apa ini macam habis space dia, habis sudah memori dia, alala, terpaksa pakai lagi kamera yang satu lagi. Nah sekarang sini saya berada di sini Jembatan Tampaluri, Jembatan Tampaluri ya, Jembatan Tampaluri. Tetapi ini bukan yang jembatan yang lama nih, ini jembatan baru. Dan di sebelah kanan di sini, kalau kawan-kawan kamu tahu, di sini ada Bataras, ada Homeway, apa semua nih, banyaklah di sini nih. Anggap saja ini Pekan Tampaluri 2 apa ini kan. Selalu pernah juga saya singgah sini nih, di kawasan-kawasan sana ada anjung makan di sana tepi sungai. Oh siok bahasanya itu. Hey, kalau kami di sana kawan-kawan banyak tuh dia punya jual-jualan juga di sana, dan saya selalu lah. Oke, maksudnya ada kemajuan, jadi bagus juga. Bersyukur orang-orang Tampaluri ini harus bersyukur kepada kerajaan karena mereka telah menyediakan peluang pekerjaan juga apabila dibukanya satu kompleks di sana untuk apa ini untuk perniagaan, untuk kedai-kedai, buka kedai begitu. Sebelah kanan saya pun begitu juga nih kawan-kawan. Saya sekarang ini menuju lebih kurang 100 meter sebelum saya sampai di roundabout di sini nih, bulatan di sini nih. Oke. Jadi saya sambung lagi. Sebelum itu kawan-kawan, nah ini roundabout ini yang ada nenas di sini nih adalah Tampaluri, dan saya sudah menuju ke Ranau. Oke. Dan di roundabout saya tadi ada 3 simpang tuh kawan-kawan. Sebelah kanan pergi Pekan Tampaluri, jalan terus ini yang saya ikut sekarang ini pergi Ranau, dan sebelah kiri tadi pergi Kuta Belud, jalan lama, yaitu jalan Rongelis, jalan Tanggilan dulu. Sebelum dibina itu jalan baru di Serusup, itu jalan Tanggilan Tuaran yang baru itu. Semua orang pergi ke Kuta Belud mesti melalui jalan tadi tuh kawan-kawan. Nah, punyalah likok-likok dia punya jalan itu. Mama saya dulu pernah cerita lalu sana pergi apa memuhabai kah, pergi medunang ke orang sana Kuta Belud ke di mana dia cerita itu. Nah, mabuk geng, berpusing-pusing macam es baitu, macam ulal baitu, macam ular baitu dia punya laluan sana. Oke kawan-kawan, sampai sana cerita saya sana, mau sambung yang tadi baitu ya, berkenaan dengan Bataras sana tadi. Ya, terima kasih kepada kerajaan negeri Sabah atau khususnya wakil rakyat di kawasan Tampaluri Tuaran karena telah menyediakan satu platform untuk apa ini peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar Tuaran Tampaluri, karena dengan adanya kompleks ataupun kawasan kedai sana tadi, ada Bataras, ada Anjung Selera sana, ada Homeway, dia bilang jual macam-macam. Hey, banyak kedai-kedai sana, dengan secara tidak langsung para penduduk sekitar boleh buka kedai, boleh buka bisnis, boleh buka perniagaan di sana ya. Dan selain itu juga kepada penduduk ataupun warga sekitar Tuaran Tampaluri juga satu peluang pekerjaan juga akan wujud melalui dengan pembinaan ataupun usaha itu. Jadi terima kasih kepada kerajaan karena boleh menaikkan sosioekonomi penduduk warga Tuaran Tampaluri. Baru beberapa video saya yang tadi terputus bayang pertama. Jack mana sudah itu Duriana? Saya cerita-cerita tadi nggak tahu sampai mana tuh ujung cerita saya tadi. Habis tiba-tiba habis space jadi macam mana lagi, terpaksa lah sekali saya tengok kan apa ini gelap-gelap sudah saya bilang mau menuju di jembatan tadi Tampaluri yang panjang itu. Tapi bukan yang bukan jembatan yang panjang tahu tuh. Bukan jembatan bukan jembatan panjang, bukan jembatan yang lama. Kalau jembatan yang lama itu ada tuh dulu cerita di sana. Ada lagu dia Pak Kang Kundo Sumun Suido Jambatan. Itu lagu dia itu terhasil. Kamu tahu gak cerita tuh jembatan tuh. Tapi siok ini kalau mau lalu tuh jembatan baru siok dengar cerita ini kawan-kawan. Tapi tidak apa kawan-kawan, karena ini adalah vlog ataupun karena ini adalah video challenge, video durasi 40 menit daripada grup si Jack Japil. Dulu dia challenge saya makan pria. Nah, hari ini dia tidak challenge saya lah, tapi saja saya mau join lah Jack. Saya mau join aja Jack. Oke. Mana cerita saya tadi itu celote saya itu temberang aja saya cerita panjang cerita Jack. Oh iya, baru saya ngatur jembatan Tampaluri baru juga nyanyi. Oke, sebenarnya legenda ataupun cerita berkenaan dengan
Ini jembatan itu kawan-kawan ya, saya difahamkan ada satu orang perempuan yang begitu cantik, jelita, manis, hei, yang ayu, yang ganteng sekali. Ganteng tuh laki atau perempuan, no? Ya kawan-kawan, daripada Indonesia yang jauh di sana. Ada juga saya punya rakan-rakan YouTube di sana. Yes, ganteng tuh apa? Adakah untuk lelaki ke perempuan? Ya, dah saya sambung cerita lagi. Perempuan tadi difahamkan telah diambil, telah dimasukkan di dalam botol hidup-hidup untuk menjadi dasar kepada jambatan tersebut, supaya tujuan dia menguatkan semangat kepada jambatan itu, supaya jambatan itu tahan lasak. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, jambatan Tampaluri itu adalah jambatan bawah air. Hoi, heran juga kan? Baru saya lalu di sini, saya punya kakak ipar sana, kakak ipar saya tadi. Oke. Saya sekarang ini menuju di Kampung Kapak sudah ini. Sini Kapak Tampaluri naik sudah sebelum Minangkep. Oke, saya sambung cerita tadi. Oke, difahamkan perempuan tadi ya yang telah dimasukkan ke dalam botol secara hidup-hidup, digunakan ataupun telah ditanam di sebelah, nggak tahu ujung sebelah mana lah. Saya dengar ada dua apa itu. Orang telah ditanam, satu di ujung jambatan, satu lagi di ujung sebelah tebing sebelah sana. Jadi yang si cantik ini siapa bagian nama itu? Ada apa itu nama perempuan tuh cantik? Siapa macam saya minta maaf lah, saya ini lupa nih. Tapi ini adalah cerita mitos kah, cerita legenda kah, saya pun tidak tahu lah. Tapi itu perempuan telah dimasukkan dalam botol dan karena kasih base kepada itu jambatan untuk menguatkan semangat jambatan itu, dan jambatan itu tahan konon. Dan terbuktilah kawan-kawan, mungkin ratus lebih sudah umur tahu jambatan Tampaluri yang sana. Jalan lama tuh belum lagi rosak sampai sekarang, masih digunakan bagi kawan-kawan warga-warga yang tinggal di Kiulu ataupun masih lagi tinggal di sekitar sana. Masih lagi menggunakan jambatan tersebutnya sebenarnya kawan-kawan. Tapi saya jarang sudahlah guna tuh jambatan semenjak siap itu jambatan baru, saya pusing di sana. Tapi sebenarnya kawan-kawan, kalau kau daripada roundabout tadi tuh yang ada durian jual tuh, yang sana jam tadi sedikit tuh, kalau dari sana itu kan sebenarnya kalau dari sana tuh shortcut begitu, dekat lah kalau lalu itu jambatan yang anak kasih letak tuh perempuan di bawah tuh. Nah itulah cerita dia kawan-kawan, saya pun tidak tahu betul atau tidak, saya tidak tahu sejauh mana kebenaran cerita ini kawan-kawan. Tetapi daripada kita saja, kalau percaya percayalah, kalau tidak tidaklah. Macam saya sendiri, pendirian saya pun 50-50. Saya macam tidak percaya, macam ada percaya juga. Jadi letak di atas pagar lah kan. Hehe. Ini cerita lagi atas pagar nih kawan-kawan, yang paling bahaya nih. Selalu saya cakap, saya tidak takut lagi individu ataupun orang di luar sana ataupun sesiapa di antara kamu yang terus terang ataupun yang tidak terus terang. Tapi ini atas pagar ini paling bahaya nih. Kejap dia lompat pergi kiri, lompat dia pergi kanan, ataupun dia pergi lompat ke hadapan, ataupun ke lompat ke belakang. Mana kita tahu. Itu yang atas pagar paling bahaya. Ini atas pagar ini orang bilang, sikap orang yang atas pagar ini ya, ibarat orang yang tidak ada pendirian ini. Tidak ada keputusan tepat pada ketika itu. Suka betul dia banyak menilai ini. Orang lain sudah buat keputusan, masih lagi dia terpinga-pinga, masih lagi dia terngial-ngial. Terngial-ngial. Tidak tahu bahasa, saya tidak tahu ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sekarang ini saya sudah melepasi Kampung Kapak tadi, dan sekarang saya akan Kampung Keparingan. Kampung Keparingan ada durian tuh nah kawan-kawan. Kampung Keparingan, dan saya mau beritahu kawan-kawan satu tempat di sini nih. Di sini adalah orang bilang laluan embun pagi. Jadi tidak heranlah kalau awal pagi ataupun awal petang lewat petang. Di sini nih laluan ke sana kawasan Kiulu sebelah sana, dan pergi ke kawasan Kota Belud sana. Anda tahu lah, dari kiri ke kanan kah, dari kanan ke kiri kah, itu awan lalu. Tapi itulah yang tadi tuh dipanggil, kalau dusun panggil karena seluk begitu. Seluk ini adalah satu laluan yang biasa dilalui oleh binatang-binatang dalam hutan. Jadi sama juga lah ke tempat tadi itu adalah seluk. Seluk ini adalah laluan tetap, laluan kekal
tetap dan berpencen itu embun pagi, embun lewat petang untuk lalu di sana. Jadi kepada kawan-kawan yang selalu menggunakan jalan Ranau Tampaluri ini, pastikan di kawasan sana jangan kau laju-laju, ngam datang tuh awan yang tebal, embun yang tebal itu, yang gelap itu, yang gelap gelitah itu, hehe, bahaya tuh kawan-kawan. Nah sekarang ini saya berada di Kampung Keperingan sudah. Wih, cantik ini Kampung Keperingan, ada kereta-kereta di luar. Mungkin mereka bercuti karena hari ini adalah hari raya korban, hari raya haji. Orang bilang, hari haji kan? Aidil Adha lah yang saya tahu. Oke kawan-kawan, di sini ada durian. Dah tahu tuh rumah tuh saya punya cousin. Oke, saya punya cousin juga tuh. Sebenarnya jarang saya kalau ada itu hari keluarga besar tuh sebelah ini saya terjumpa sama dia orang, tapi macam saya mau singgah ini durian tuna tuh alalalala. Oke kayaknya. Oke, sekarang saya akan menuju ke Minangkep. Seperti kawan-kawan tahu bahwa jalan menuju ke Minangkep daripada Kampung Keperingan ini ada satu laluan, dia 3 lorong. Oh lalalala, 3 lorong ini. Saya kasih laju sedikit lah kan, saya mau potong dulu tuh kereta satu supaya untuk tidak mengganggu dia di sana, yang bila dia kembali kepada 2 lorong balik. Di sini pun gerai durian juga, banyak durian di sana kawan-kawan. Kepada kawan-kawan peminat durian di 1, di 2, di 3, di 4, di 5, di 6, di 7, di 24, di 29, di 100. Dan Musang King tuh di apa? Itu lain. Sepatutnya Musang King itu pun diberi label D juga tuh, di 24. Ini adalah kajian daripada Mardi kawan-kawan. Ya, jadi apabila mereka buat kajian kepada durian ini, maka terhasillah di 9, di 24, di 30, macam-macam. Sama juga dengan rambutan. Masih saya belajar dulu, saya ada pergi melawat di Mardi dan saya nampak tuh pokok-pokok rambutan dia jual. Ada R1, R2, R3, R4, ada yang R50, R100, R125, banyak. Jadi saya tanya, kenapa ini R nih, apa ini R ini? Oh R